Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya setelah 2 hari belajar di rumah? Semoga tetap semangat ya. Oke, agar otaknya masih refresh dan mengingat tentang turunan, maka baik yang sudah mempelajari aturan rantai ataupun yang belum, mari sekali lagi Ibu ingatkan kembali agar mengingat aturan rantai ini. Oke? Yang pertama, aturan rantai. Jika Ibu memiliki sebuah fungsi fx, nah dengan fungsi yang pangkatnya tidak tertentu, lebih dari 1, besar, maka kita bisa menggunakan aturan rantai. Turunannya yaitu jika Ibu mempunyai sebuah fungsi U dengan pangkat N tertentu, maka N, si pangkat ini, diturunkan ke depan dari fungsi U. Kemudian dikalikan dengan fungsi U, kemudian pangkat dari si fungsi U dikurang 1, selalu dikurang 1, kemudian dikali dengan turunan dari fungsi U. Oke, agar tidak bingung, langsung ke contoh soal nomor 1. Jika Ibu memiliki fungsi 3x dikurang 4 pangkat 5, maka turunan pertamanya adalah, karena pangkatnya besar, jadi kita bisa menggunakan aturan rantai. Oke. Langkah yang pertama, pangkat ditaruh di depan fungsi 5. Kemudian dikalikan dengan fungsi U tersebut, ini U ya, yaitu 3x dikurang 4. Tetap kita tulis 3x dikurang 4. Kemudian pangkatnya yang awalnya 5, kita kurangi dengan 1. Dikali dengan turunan fungsi U. Turunan fungsi U apa? 3x dikurang 4 turunannya 3. Oke, 3. Dikalikan dengan. Sudah? Karena 5 dan 3 berada di luar kurung, maka 5 dan 3 boleh kita kalikan. Berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian fungsi U tetap kita tulis. Kemudian pangkatnya yang 5 dikurang 1 sama dengan 4. Jadi turunan pertama dari fungsi 3x dikurang 4 pangkat 5 adalah 15 dikali 3x dikurang 4 pangkat 4. Sampai di sini bisa? Oke, kalau kurang paham, kita lanjut ke soal contoh nomor 2. Nomor 2, jika Ibu memiliki sebuah fungsi, di dalamnya ada pangkat 2, kemudian di luarnya dipangkatkan lagi 3, jangan merasa sulit dulu. Kita lihat bersama. Sama halnya dengan contoh soal sebelumnya tadi, 3 dikalikan ke depan, kemudian dikalikan dengan fungsi U-nya. Fungsi U-nya tetap kita tulis, yaitu 4x kuadrat ditambah 7, pangkatnya kita kurangkan 3 dikurang 1, dikali dengan turunan pertama dari fungsi U, yaitu turunan dari 4x kuadrat ditambah 7. Turunannya 2 dikali 4, pangkatnya 2 dikurang 1. 2 dikali 4, 8. Pangkatnya 2 dikurang 1, 1. Boleh pangkatnya ditulis 1 atau boleh tidak ditulis. Jadi turunan 4x kuadrat adalah 8x. 7 diturunkan menjadi 0, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian sama halnya, karena si 3 dan 8x berada di luar kurung, maka boleh langsung kita kalikan. 3 dikali 8, 24, ada x-nya. X, berarti 24x dikali dengan si fungsi U, yaitu 4x kuadrat ditambah 7, pangkatnya kita kurang 1, yaitu 2. Oke, sampai sini Ibu harap paham. Dan Ibu akan memberikan satu contoh soal lagi yang berbeda bentuknya sebelum kita mengerjakan soal latihan nanti. Oke, yang nomor 3, soal ketiga ini sedikit berbeda karena menggunakan akar fungsi tersebut. Jika Ibu memiliki fungsi 6x dikurang 5, akar pangkat 2 dari 6x dikurang 5. Yaitu, hal yang pertama harus kita lakukan adalah merubah bentuk bentuk akar ini menjadi bentuk perpangkatan. Ingat kata Ibu, kalau misalnya Ibu tidak menuliskan apapun di sini, berarti ini selalu pangkat 2. Berarti ini bisa ditulis dengan 6x dikurang 5
pangkat 1/2 atau pangkat setengah. Karena ini merupakan akar pangkat 2. Oke, sampai di sini sudah. Jika bentuknya sudah berupa pangkat, maka kita bisa menghitungnya dengan aturan rantai. Maka tentukan turunan pertama dari fungsi ini, yaitu turunan pertamanya 1/2 didapat dari pangkat yang ditaruh di depan, kemudian kita kalikan dengan fungsi U, tetap kita tulis fungsi U-nya yaitu 6X dikurang 5. Pangkatnya selalu dikurang 1, setengah dikurang 1, dikali dengan turunan dari fungsi U. Turunan dari 6X dikurang 5 berapa? Benar, 6. Karena dia hanya memiliki variabel tanpa pangkat, jadi jika diturunkan maka variabelnya hilang, jadi sisa 6. Kemudian karena setengah dan 6 berada di luar kurung, maka boleh langsung dikalikan. Setengah dikali 6. Dalam kurung lagi fungsi U tetap ditulis dan tidak dirubah. 6X dikurang 5, pangkatnya setengah dikurang 1 adalah negatif setengah. Oke, sekarang 1/2 dikalikan dengan 6, yaitu 2 dicoret. 2 dengan 6 dicoret. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3. Oke, 3. Berarti setengah dikali 6 adalah 3. Dikali dengan fungsi U, sama masih 6X dikurang 5, pangkatnya negatif setengah. Karena pangkat negatif setengah, ini harus diubah menjadi positif. Ingat kata ibu kemarin, kita pindahkan ke bawah. Jadi yang tetap di atas tidak berubah, berarti kita tulis tetap di atas. 3. Agar pangkatnya berubah menjadi positif, berarti fungsi U tetap ditulis 6X dikurang 5 pangkat setengah. Yang dimana bentuk dari pangkat setengah ini merupakan adalah bentuk akar pangkat 2, sehingga dapat kita tulis 3 per akar pangkat 2 dari 6X dikurang 5. Oke, selesai. Berikut adalah penjelasan dari aturan rantai. Jika tidak ada yang dipahami ataupun bingung, sampai di tengah jalan bingung, hilang arah, boleh tanya ibu melalui via WA ataupun boleh tanyakan kepada temannya yang paham. Oke, terima kasih. Setelah ini akan ada latihan, silahkan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.